Ibu Kota Nusantara, IKN, kini tidak hanya dipandang sebagai pusat pemerintahan masa depan, tetapi juga disulap menjadi destinasi wisata edukatif yang menarik minat masyarakat luas. Terutama selama momen libur Lebaran 2026. Dengan lonjakan pengunjung yang mencapai 143.126 orang sejak Selasa, 24 Maret 2026. Ini menunjukkan bahwa IKN telah berhasil menarik perhatian publik sebagai ruang rekreasi baru dengan konsep berbeda. Staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus juru bicara Otorita IKN, Trau Pantowo, menyampaikan berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan IKN merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan masa depan, IKN juga kami hadirkan sebagai ruang publik yang inklusif dan edukatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ujarnya, dalam keterangan resmi yang dikutip, Kamis, 26 Maret 2026. Ia memastikan antusiasme masyarakat untuk melihat langsung perkembangan IKN terus meningkat sepanjang libur Lebaran. Masyarakat kini dapat menikmati kombinasi antara hiburan, edukasi, dan eksplorasi pembangunan nasional secara langsung. Tercatat hingga Selasa, 24 Maret 2026, jumlah kendaraan yang memasuki kawasan IKN mencapai 30.544 kendaraan dengan jumlah pengunjung sebanyak 143.126 orang. Dengan semakin lengkapnya fasilitas yang tersedia, kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati kunjungan ke IKN dengan nyaman, aman, dan berkesan, imbuhnya. Di sepanjang plaza seremoni kawasan pusat pemerintahan, pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner. Mulai dari restoran, kafe, minimarket, hingga tenda dan kedai UMKM yang menyajikan aneka penganan ringan, makanan, dan minuman. Nusantara Park juga menghadirkan panggung hiburan yang menampilkan pertunjukan musik dan tarian yang berlangsung sepanjang sore hingga petang hari. Sementara itu, aspek edukatif menjadi daya tarik di gedung sentra masa IKN melalui Nusantara Information Center atau Pusat Informasi Nusantara. Di dalamnya, terdapat mini teater yang memutar video perjalanan progres pembangunan IKN, pusat kendali mini dengan monitor cuaca, kondisi alam, dan lalu lintas, serta maket bangunan di sekitar plaza seremoni. Kami juga menyediakan sudut foto bersama, foto booth, pameran produk UMKM, hingga robot interaktif yang membagikan brosur kepada pengunjung, ucap Trau. Fasilitas untuk anak-anak dan keluarga dikemas dengan berbagai permainan tradisional seperti engrang, lomba bakiak, dan gobak sodor yang tersedia di area amphitheater, tepatnya di depan sentra massa, yang lokasinya berhadapan dengan Istana Negara IKN. Tak ketinggalan, spot foto ikonik di area glamping dan jembatan kaca yang menawarkan pemandangan IKN dari atas bukit. Sementara itu, suasana santai dan asri dapat dinikmati di kawasan Embung MBH yang tidak jauh dari plaza seremoni. Keindahan Plaza Bhinneka yang berada di depan kantor otorita IKN, Gedung Bundar, juga menjadi daya tarik tersendiri. Di kawasan ini terdapat patung Bung Karno dan Bung Hatta, serta penanda titik nol sebagai simbol berpadunya tanah dan air saat pencanangan IKN pada 14 Maret 2022. Dukungan akses semakin mudah dengan tersedianya fasilitas akomodasi seperti Hotel Swiss Hotel dan Hotel Kubika yang juga menyelenggarakan berbagai event menarik. Selain itu, kawasan Sepaku juga menawarkan berbagai pilihan tempat makan, penginapan, toko serba ada, hingga pasar tradisional. Pengunjung juga dapat menjelajahi destinasi wisata di sekitar IKN, seperti Goa Tapak Raja, air terjun Tembinus, dan berbagai lokasi wisata lainnya. Sebagai salah satu ikon utama, Trau mengingatkan, pengunjung tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berfoto di pilar Istana Negara IKN dengan ketentuan mengenakan sepatu, berpakaian tertutup, dan hanya diperbolehkan hingga pukul 17 WITA. Karena akses menuju IKN dari Balikpapan melalui jalan tol dibuka mulai pukul 6 hingga pukul 17 WITA, pungkas Trau.